Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak pada pemantapan IPA kelas 6 di pertemuan ke-8. Materi masih tetap, kita akan membahas soal-soal pada buku persiapan tuntas USBN dan US. Indikator, memahami setiap materi yang terdapat dalam USBN. Dan yang kedua, mengerti cara mengerjakan setiap soal tipe USBN. Kalian buka buku halaman 249 sampai 252. Kita akan membahas soal paket 2 nomor 11 sampai 20. Soal yang sudah dibahas nanti kalian isikan jawabannya di buku paket kalian. Kalian perhatikan. Nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. Kemudian yang kedua, diafragma melengkung. Yang ketiga, rongga dada mengembang. Yang keempat, otot diafragma relaksasi. Dan yang kelima, otot diafragma berkontraksi. Hal yang terjadi pada proses inspirasi pernapasan ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Pembahasan. Proses pernapasan inspirasi pada pernapasan perut mengalami proses sebagai berikut. A. Otot diafragma berkontraksi menyebabkan diafragma mendatar. B. Rongga dada dan paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara mengecil. Yang C. Udara masuk membawa oksigen ke dalam paru-paru. Berdasarkan pilihan yang diberikan pernapasan, inspirasi ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Maka berdasarkan pilihan pada soal, maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 12. Ibu merasakan tubuhnya lemas dan cepat lelah. Terkadang ibu merasa pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Tangan dan kaki ibu juga terasa dingin. Menurut dokter, ibu mengalami gejala kekurangan darah. Cara mencegah penyakit tersebut adalah A. Mengonsumsi makanan yang kaya zat besi. B. Banyak mengonsumsi makanan pedas. C. Banyak mengonsumsi vitamin C. Atau yang D. Tidur lebih dari 8 jam sehari. Pembahasan. Penyakit kekurangan darah disebabkan oleh kurangnya kandungan zat besi dalam darah. Salah satu upaya pencegahan untuk menghindari penyakit tersebut adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian nomor 13. Seorang pasien mengalami gejala kulit dan mata yang tampak kekuningan. Perutnya terasa nyeri dan bengkak. Ia pun kehilangan selera makan. Pasien tersebut kemungkinan mengalami penyakit A. MAH, B. liver, C. tifus, D. diare. Pembahasan. Gejala penyakit yang menyebabkan kulit dan mata berwarna kekuningan serta perut terasa nyeri dan bengkak merupakan tanda penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis disebabkan infeksi oleh virus yang menyerang liver. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Kalian lihat pada kolom hewan. Di situ ada sapi, hidra, bintang laut, dan hiu macan. Kemudian cara berkembang biak. A. Ovovivar, B. bertunas, C. fragmentasi, dan D. vivipar. Pasangan hewan dan cara berkembang biaknya yang tepat adalah A. 1A, B. 2B, C. 3D, atau yang D. 4C. Pembahasan. Cara perkembangbiakan hewan yang benar pada soal tersebut adalah sapi vivipar, hidra bertunas, bintang laut ovipar, dan hiu macan ovovivipar.
Dengan demikian, pasangan yang tepat untuk menjawab soal itu adalah 2B. Berarti yang B jawabannya. Kemudian nomor 15. Beberapa jenis ikan dan udang bertelur di daerah pesisir. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut adalah A. Membuat jaring apung, atau yang B. Melestarikan hutan bakau, yang C. Memancing dengan joran tegek, atau yang D. Tidak menebang pohon di hutan. Pembahasan. Udang dan beberapa jenis ikan kecil pada daerah pesisir biasa meletakkan telur pada celah-celah akar pohon dan bebatuan. Hal itu bertujuan untuk menghindarkan telur terbawa oleh arus deras, sekaligus untuk menghindarkan telur dari ancaman pemangsa. Dari penjelasan tersebut, maka salah satu cara untuk menjaga kelestarian mereka adalah dengan melestarikan hutan bakau. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Ada kolom bahan yaitu kayu, kertas, plastik, dan kain wol. Kemudian sifat bahan yang A. Ringan, mudah sobek, serta mudah menyerap tinta dan air. Yang B. Tebal dan mampu menahan panas. Yang C. Tahan air, ringan, dan tidak mudah sobek. Dan yang D adalah mudah terbakar dan tahan karat. Pasangan bahan dan sifat bahan yang tepat. Kalian perhatikan, pasangan bahan dan sifat bahan yang tepat adalah yang satu, yang A, 1A, 2B, 3C, dan 4D. Kemudian yang B, 1A, 2C, 3B, 4D. Kemudian yang C, 1D, 2A, 3C, 4B. Kemudian yang D, 1D, 2B, 3A, dan 4C. Pembahasan. Hubungan bahan dan sifat bahan yang sesuai dengan pilihan pada soal adalah sebagai berikut. Kayu. Sifat bahan kayu itu ringan, mudah sobek, serta mudah menyerap tinta dan air. Kemudian kertas, tebal dan mampu menahan panas. Kemudian plastik, mudah terbakar dan tahan karat. Kemudian kain wol, tahan air, ringan dan tidak mudah sobek. Dengan demikian, pasangan yang tepat adalah 1D, 2A, 3C, dan 4B. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 17. Titik-titik air akan terbentuk pada bagian luar dinding gelas yang diisi air es. Peristiwa tersebut terjadi karena A. Air dalam gelas berubah wujud menjadi uap, atau yang B. Air dalam gelas menembus permukaan gelas, atau yang C. Uap air di sekitar gelas berubah menjadi titik-titik air, atau yang D. Es batu yang mencair merembes melalui permukaan gelas. Pembahasan. Udara Indonesia yang lembab mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bertemu dengan permukaan gelas yang berisi es yang dingin, uap air akan melepaskan panas atau kalor hingga mengembun menciptakan titik-titik air, membuat gelas kelihatan basah. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 18. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada gas, ada padat, ada cair. Kemudian ada tanda V. Kemudian ada tanda panah W. Ada tanda panah X. Nah, di situ pasangan yang tepat untuk jenis perubahan wujud dan contoh peristiwa perubahan wujud berdasarkan gambar adalah A. V. Perubahan wujudnya menyublin, contoh peristiwanya membuat agar-agar. Atau yang B. Tanda panah W. Perubahan wujudnya mencair, contoh peristiwanya memanaskan mentega. C. Tanda panah X, perubahan wujudnya membeku,
contoh peristiwanya terbentuknya embun pada pagi hari. Atau yang D, tanda panah Y, perubahan wujudnya menguap, contoh peristiwanya membuat es batu dari air. Pembahasan. Hubungan jenis perubahan wujud dan contoh peristiwa perubahan wujud yang tepat berdasarkan gambar adalah sebagai berikut. Menyublin, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya kamper di lemari lama-kelamaan akan habis. Kemudian mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya memanaskan mentega. Kemudian membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya membuat agar-agar dan membuat es batu dari air. Kemudian menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya bensin yang terbuka lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembun, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Contohnya terbentuknya embun di pagi hari. Dengan demikian, pasangan yang tepat adalah W, mencair, dengan contoh kegiatan memanaskan mentega. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian nomor 19. Contoh perubahan wujud benda akibat menerima kalor terjadi pada peristiwa A, embun yang terbentuk pada pagi hari, atau yang B, cairan agar-agar yang didinginkan, atau yang C, memanaskan coklat batangan, atau yang D, terbentuknya salju. Pembahasan. Peristiwa perubahan wujud benda yang tepat pada pilihan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut. Embun yang terbentuk di pagi hari, yaitu mengembun sebagai akibat pelepasan kalor. Kemudian cairan agar-agar yang didinginkan. Ini adalah terjadi peristiwa pembekuan dari cair menjadi padat. Kemudian yang ketiga, memanaskan coklat batangan, itu mencair akibat penyerapan kalor dan terbentuknya salju, yaitu membeku akibat pelepasan kalor. Berarti jawabannya adalah C, memanaskan coklat batangan. Kemudian yang terakhir, nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Gaya yang dimanfaatkan dalam kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar adalah gaya A, gravitasi, B, magnet, C, pegas, D, listrik. Pembahasan. Gambar menunjukkan peristiwa terjun payung. Peristiwa tersebut memanfaatkan gaya gravitasi untuk membuat penerjun payung mendarat ke bumi. Berarti jawabannya adalah A. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan soal IPA paket 2 pada buku persiapan tuntas USBN dan US. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa setiap jawaban yang sudah Bapak bahas barusan, kalian tulis di buku paket kalian. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.